Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad fazal fawzan 'azima. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat serta karunia-Nya dengan berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan serta nikmat kekuatan, sehingga kita bisa hadir kembali di masjid ini guna untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban kita sebagai umat Islam laki-laki di hari Jumat, di hari yang mulia, yaitu melaksanakan salat Jumat yang insyaallah akan segera kita laksanakan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat alhamdulillah dan kalimat wa syukurillah adalah dua kalimat yang sering sekali kita ucapkan, yang sering sekali lisan ini mengucapkan kalimat itu dengan bersandingan. Akan tetapi jamaah sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwasanya dua kalimat ini berbeda maknanya. Di mana letak perbedaannya? Ketika kita ucapkan alhamdulillah, maka ada dua tempatnya di dalam tubuh kita. Ada dua tempatnya di dalam tubuh kita. Yakni yang pertama berasal daripada hati, kemudian diucapkan dengan lisan, maka itulah kalimat alhamdulillah. Sedangkan ketika kita ucapkan wa syukurillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada tiga tempatnya di dalam tubuh kita, yakni berasal daripada hati, kemudian diucapkan dengan lisan, kemudian dibuktikan dengan oleh seluruh anggota tubuh kita dengan melaksanakan, dengan melakukan apa yang dicintai, apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak di antara kita atau orang-orang di luar sana yang mengatakan, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Allah berikan kepada kita, nikmat sehat yang Allah titipkan kepada saya, nikmat kehidupan yang Allah titipkan kepada kita. Akan tetapi nikmat sehat itu, nikmat kehidupan itu malah dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini, walaupun 1000 kali bibirnya mengucapkan alhamdulillah, maka dia belum termasuk dalam golongan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas yang bagaimana yang dimaksud dengan bersyukur? Bersyukur yang dimaksud adalah
berasal daripada hati, diucapkan dengan alhamdulillah, kemudian dibuktikan oleh seluruh anggota tubuh kita dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala, di antaranya salat 5 waktu. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan yang namanya zakat, cukup melalui Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yang namanya puasa, cukup melalui Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yang namanya haji, cukup melalui Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan perintah-perintah yang lain, cukup melalui Al-Qur'an. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yang namanya satu perintah salat, bukan hanya melalui Al-Qur'an, akan tetapi Allah undang langsung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerima dari para perintah ini. Saking pentingnya daripada perintah salat. Bukan berarti puasa, salat dan perintah-perintah lain tidak penting, tapi yang paling penting adalah perkara salat. Karena pertama kali dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya amalan yang pertama kali yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan salat kita. Karena baik buruknya amal ibadah kita, bagus tidaknya amal ibadah kita, itu tergantung daripada salat kita. Kalau salat kita baik, maka pasti amalan-amalan yang lain pasti ikut juga baik. Maka malaikat tidak akan memeriksa lagi amalan lain. Karena kenapa? Kalau salat kita baik, pasti amalan-amalan lain pasti juga ikut baik. Begitupun dengan sebaliknya, kalau salat kita buruk, maka yakin dan percaya pasti seluruh amalan ibadah kita yang lain pasti juga ikut buruk. Di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Kerjakanlah salat, dirikanlah salat, karena sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan kemungkaran. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah An-Nisa ayat 4, surah keempat ayat ke-103, "Faqimus shalah, innas salata kanat 'alal mu'minin kitaba mawquta." Artinya, maka dirikanlah salat sebagaimana biasa, sesungguhnya salat itu fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Adapun dalil yang mengenai kewajiban salat di antaranya adalah hadis dari Sahih Bukhari dan Muslim, dan di mana artinya Allah Subhanahu wa taala pada malam Isra mewajibkan atas umatku 50 salat. Kemudian aku terus-menerus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon keringanan sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan 5 salat sehari semalam. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis di atas dengan jelas mengatakan bahwasanya perintah salat adalah perintah yang wajib kita laksanakan. Wajib hukumnya kita laksanakan. Bahkan dalam satu kisah atau dalam satu riwayat, pernah suatu ketika saking pentingnya daripada salat, salah satu sahabat yang bernama Ummi Maktum, sahabat Nabi Muhammad SAW, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan diri saya ya Rasul? Saya ini seorang buta, saya ini tidak bisa melihat ya Rasul, dan tidak ada yang menuntunkan saya ke masjid. Bagaimana dengan saya? Apakah saya wajib ke masjid ya Rasul?" Kemudian apa kata Rasulullah SAW? "Apakah kamu mendengar suara azan atau panggilan orang di masjid untuk salat?"
Kemudian sahabat menjawab, iya ya Rasul. Maka apa kata Rasulullah? Kami wajib untuk memenuhi panggilan itu. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang buta saja diwajibkan untuk salat, dianjurkan untuk salat di masjid. Maka sepatutnya kita yang orang-orang yang sempurna penglihatannya, sempurna segala bentuk-bentuk tubuhnya, maka wajib bagi diri kita untuk senantiasa melaksanakan salat lima waktu. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan salat yang disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, di antaranya yang pertama adalah sebagai pemisah dengan kekufuran. Rasulullah SAW bersabda yang artinya dari Ibnu Juraj, ia berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Zubair bahwasanya dia mendengar Jabir bin Abdul berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang memisahkan antara seseorang laki-laki dengan kesyirikan adalah dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Jadi dalam hadis ini menegaskan bahwasanya yang membedakan diri kita dengan orang-orang kafir adalah salat kita. Dalam artian bahwasanya ketika kita dengan sengaja meninggalkan salat lima waktu kita, maka dengan itu kita mengatakan bahwa diri kita ini orang kafir. Karena dalam hadis ini mengatakan bahwasanya yang membedakan diri kita dengan orang kafir adalah salat kita. Yang kedua, keutamaan kita melaksanakan salat adalah amal yang paling utama. Salat adalah amal yang paling utama. Rasulullah SAW bersabda, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, amal apakah yang paling utama? Ia menjawab, mengerjakan salat pada waktunya. Kemudian aku bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bertanya lagi, lalu apa lagi ya Rasul? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Ibnu Mas'ud mengatakan, semua itu diceritakan oleh Rasulullah SAW kepadaku. Seandainya aku meminta keterangannya lebih lanjut, niscaya beliau akan menambahkan. Dalam hadis yang kedua ini, dari antara berbakti kepada kedua orang tua, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya perintah yang paling utama adalah salat sebelum jihad, salat kemudian jihad, kemudian berbakti kepada kedua orang tua kita. Lagi-lagi bahwasanya perintah yang paling utama adalah perintah salat. Kenapa seperti demikian? Karena baik buruknya ibadah kita pasti juga tergantung dari salat kita. Ketika sholat kita baik, pasti ketika ada panggilan jihad, pasti kita ikuti. Ketika sholat kita baik, pasti kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga adalah sebagai penggugur dosa-dosa kita. Dan bila ia berdiri sholat lalu memuji Allah serta menyanjungnya dan juga memujinya dengan sesuatu yang memang dialah yang berhak atasnya, lalu mengkhususkan hatinya semata-mata hanya untuk Allah, maka niscaya ia akan terlepas dari dosa-dosanya sebagaimana hari ia dilahirkan oleh ibunya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini menegaskan bahwasanya salat adalah penggugur dosa-dosa kita, sebagaimana ketika kita salat kita kembali fitrah sebagaimana kita ketika dilahirkan oleh ibu kita. Jadi salat ini adalah sebagai penggugur dosa-dosa kita. Bahkan dalam hadis lain mengatakan bahwasanya ketika kita berjalan ke masjid, ketika kaki kanan melangkah, maka Allah mengangkat derajat kita dan mendapatkan pahala. Dan ketika melangkahkan kaki kiri kita, Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Bayangkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Ini baru kita berjalan ke masjid, Allah menggugurkan dosa-dosa kita, Allah mengangkat derajat kita, Allah menambah pahala kita. Belum lagi kita sampai di masjid melaksanakan salat sunnah, Allah Subhanahu wa taala menambah lipat-lipat gandakan kepada kita. Ini belum kita melaksanakan salat 5 waktu. Bahkan di dalam hadis lain, ketika kita ruku, ketika kita sujud, di situ Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Kemudian ketika kita selesai salat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Dalam artian bahwa kunci gugurnya dosa-dosa adalah senantiasa mengerjakan perintah-perintah Allah, yaitu salat 5 waktu. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah mengumpamakan salat 5 waktu itu adalah 5 sungai. Rasulullah berkata kepada sahabat, "Wahai sahabatku, bagaimana menurutmu jika ada 5 sungai yang kamu lewati dari sepulang pekerjaanmu? Ketika kamu pulang kerja ada 5 sungai. Nah, di mana ketika kamu mendapatkan sungai itu, kamu membersihkan dirimu, kamu mandi di sana. Kira-kira masih adakah kotoran yang sampai di rumah?" Jadi Rasulullah mengumpamakan bahwasanya salat ini seperti sungai tempat kita mandi sepulang sekerja kita. Sebanyak 5 sungai yang kita lewati dari pulang kerja. Nah, di mana ketika kita sampai ke satu sungai, kita akan mandi. Kemudian Rasulullah bertanya, masih adakah kira-kira kotoran yang menempel di badan kita? Kemudian begitu sahabat menjawab, pasti tidak ada ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, begitu juga dengan salat kita. Ketika kita mengerjakan salat subuh, ketika kita melakukan dosa setelah salat subuh, kemudian melaksanakan lagi salat zuhur, maka Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita yang kita kerjakan sebelum salat zuhur. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu mari kita menjaga salat 5 waktu kita. Karena yang namanya dosa, kita tidak pernah luput dari dosa. Mulai dari terbuka mata kita sampai tertutup kembali, di situ penuh dengan dosa. Maka jalan satu-satunya untuk menggugurkan dosa-dosa kita dengan memperbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya melaksanakan salat 5 waktu. Karena salat 5 waktu adalah sebagai penggugur dosa-dosa kita. Di dalam hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, "Suatu aku menderita sakit wasir, lalu aku tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang cara salat. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, salatlah dengan berdiri. Jika kamu tidak sanggup, lakukanlah dengan duduk, dan bila tidak sanggup juga lakukanlah dengan berbaring pada salah satu sisi badan." Hadis riwayat Bukhari. Dan dijelaskan dalam hadis ini adalah hadis yang sahih. Dalam hadis ini dengan tegas mengatakan bahwasanya ketika kita tidak mampu salat dengan berdiri, maka salatlah dengan duduk. Ketika kita tidak mampu salat dengan duduk, maka salatlah dengan berbaring. Saking pentingnya daripada salat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, marilah kita selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, di antaranya menjaga salat 5 waktu. Karena salat 5 waktu adalah salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan salat 5 waktu kita akan digugurkan dosa-dosa kita selama yang kita diperbuat di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dari mengerjakan salat 5 waktu. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من آيات وذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم من إحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى حق تقاته واعلموا إن الله وملائكته يصلون على النبي صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارزقنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واشكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.